Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Alai ubegi Jesus nin nama madok nasida. Apala nariko dia kana hisar paddauni dia kana hacita do. Dang naro au majou akka partigor, akka pardosa do. Yesus hadir untuk memanggil orang berdosa. Orang Farisi yang menganggap diri benar, marah karena Yesus mau makan bersama-sama dengan orang yang berdosa tersebut. Tetapi Yesus dengan senang hati bergaul dengan orang-orang berdosa, karena Ia mengasihi mereka. Karena Ia mengetahui bahwa mereka perlu mendengar apa yang hendak Ia katakan. Yesus menyediakan waktu bagi siapapun yang perlu atau yang ingin mendengar pemberitaannya. Yang miskin, yang kaya, yang jahat, yang baik, semua Yesus bersedia untuk berbicara dengan mereka. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang membutuhkan Kristus. Sekalipun mereka kelihatannya tidak akan merupakan teman yang ideal. Adakah orang-orang yang selama ini kita abaikan karena reputasi mereka yang kurang baik? Mungkin mereka adalah orang yang paling perlu melihat dan mendengar berita tentang kasih Kristus melalui kehadiran kita dalam hidupnya. Bukan kita yang membatasi seseorang itu layak atau tidak layak mendengarkan tentang Kristus. Tugas panggilan kita sebagai orang yang percaya adalah memberitakan Yesus Kristus kepada seluruh makhluk. Yesus mengatakan bahwa kehadirannya adalah bagi orang berdosa, bagi orang sakit, sebab kehadirannya adalah untuk menyelamatkan dan untuk menyembuhkan, memulihkan. Pertanyaannya, apakah kita menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa dan yang sedang sakit? Mungkin secara jasmani kita sehat dan sangat sehat, tetapi jiwa dan hati kita sangat membutuhkan pemulihan. Sebab ada banyak sakit hati, kepahitan yang tertinggal di sana bahkan tanpa kita sadari. Kita mengatakan, tidak sakit hati, tidak ada kepahitan. Tapi di luar kesadaran kita, di luar berpikir kita, ternyata ada sesuatu yang tersimpan di sana. Atau mungkinkah kita menyatakan diri sebagai orang benar dan orang yang sehat, yang tidak membutuhkan keselamatan, yang tidak membutuhkan pengampunan dosa, yang tidak membutuhkan pemulihan, sehingga kita sendiri yang menjauhkan diri dari Yesus, dari orang-orang di sekitar kita yang kita anggap sebagai orang berdosa yang penuh dengan sakit penyakit. Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus hadir ke dunia ini adalah untuk kita semua, untuk seluruh dunia ini, karena kasih-Nya akan dunia ini. Dia mau mengampuni, Dia mau menyelamatkan, Dia mau menyembuhkan, Dia mau memulihkan. Yesus hadir dalam seluruh kalangan di masyarakat tanpa memandang bagaimana keberadaan di dunia ini secara materi, bagaimana masa lalunya untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Jika Yesus hadir dan seutuhnya hanya untuk menyatakan kasih-Nya, maka kita hendaknya juga demikian. Tanpa harus menghakimi orang lain, tanpa harus menilai mereka dari masa lalu mereka,
marilah kita bergaul dengan orang di sekitar kita. Semoga dengan kehadiran kita, maka mereka akan mendengar tentang Yesus dan mengalami pemulihan, kesembuhan, terlebih keselamatan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Yesus karena Engkau hadir dalam hidup kami. Menyembuhkan, memulihkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, menyelamatkan kami. Biarlah kehadiran kami juga adalah kehadiran yang membawa kasih Tuhan, yang membawa pemulihan, yang membawa kesejukan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk memberitakan Engkau ya Yesus Kristus kepada semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.